Touch my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. Teman-teman, sebelum kita mau ibadah roki, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah roki. Berkatilah kakak-kakak roki. Berkatilah kami adik-adik roki. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Kak Nona mau mengundang yang tak lain dan tak bukan adalah Kak Lori. Ayo Kak Lori bergabung bersama Kak Nona, kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. The
Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Kakak percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita. Karena di hari ini kita kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan ya. Sebelum itu seperti biasa Kak Deborah ajak adik-adik, oh ya sudah siap belum Alkitabnya, catatannya ya. Seperti biasa sebelum memulai kita sharing firman Tuhan, seperti biasa kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo kita berdoa, yuk kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa, sikap doa kita ya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan-Mu, meninggikan Engkau Tuhan dalam ibadah rohani. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami pastikan bahwa hati kami adalah tanah yang subur buat benih firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita sudah masuk di bulan Oktober. Aduh, enggak terasa ya, cepat sekali. Waktu-waktu berjalan, berlalu cepat sekali ya. Kita masuk di bulan Oktober dan tema bulan Oktober ini adalah berani ya. Untuk minggu pertama ini kakak mau sharing tentang boldness to the king. For the king, boldness for the king, keberanian untuk sang raja ya. Ayat bacaannya di mana Kak? Ayo kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ketiga. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, di Kisah Para Rasul 14 ayat 3 ini firman Tuhan berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Di situ di mana nanti adik-adik bisa baca ya di perikop di atasnya, bahwa pada waktu itu Paulus dan Barnabas ada di suatu tempat yang bernama Ikonium. Di situ mereka menyebarkan Injil dan di situ mereka mendapat banyak sekali tantangan dari orang-orang. Tapi Paulus dan Barnabas di ayat 3 dikatakan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, salah satu sikap warga kerajaan yang luar biasa adalah keberanian ya. Keberanian artinya tidak menunjukkan rasa takut atau percaya diri. Dalam keberanian untuk sang raja adalah berani, dalam hal ini adalah berani untuk bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang seperti yang sudah adik-adik baca tadi ya. Paulus dan Barnabas pergi ke suatu daerah yang bernama Ikonium. Di situ mereka mengabarkan tentang Injil, yaitu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan ya. Yang pertama kali kakak mau sharingkan seperti yang sudah Paulus dan Barnabas teladankan untuk kita, yang keberanian kepada sang raja adalah berani untuk bersaksi. Seperti yang tadi kita baca, kalau adik-adik nanti baca di Kisah Para Rasul 14 tadi ayat pertama sampai yang terakhir, di situ Paulus dan Barnabas mengalami tantangan-tantangan, bahkan mereka hampir saja dilempari batu sampai mati, tapi mereka tidak mundur, mereka tidak putus asa, mereka tetap berani bersaksi untuk mengabarkan Injil ya. Berani sama nekat sama atau enggak sih gitu adik-adik?
Kakak tanya berani sama nekat sama atau tidak sih? Mirip-mirip ya berani sama nekat, tapi sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Kalau nekat kadang kita pada saat istilah orang Jawa kepepet itu baru berani, itu karena nekat. Tapi keberanian di sini karena kita memiliki Roh Kudus ya. Jadi keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Adik-adik, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, bahwa setiap orang percaya akan menerima kuasa, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang melandasi keberanian rasul-rasul tadi, yaitu Paulus dan Barnabas berani karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, dia tidak meninggalkan orang-orang percaya sendiri, tapi memberikan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi keberanian mereka adalah keberanian yang berasal dari Roh Kudus yang memampukan diri kita untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita ya. Sedangkan kalau nekat tadi itu berasal dari diri sendiri untuk menghindar dari keadaan yang menyudutkan kita ya. Sebenarnya kata nekat itu karena kita sedang terdesak atau kepepet. Sedangkan keberanian adalah the power of Holy Spirit, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Seperti tadi, walaupun mereka mengalami banyak tantangan, bahkan mau dilempari batu sampai mati, tapi mereka tetap memiliki keberanian untuk bersaksi tentang nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa sih kita harus bersaksi, adik-adik ya? Mengapa kita harus bersaksi? Yang pertama, karena kita adalah duta-duta kerajaan surga. Ya, adik-adik tahu nggak bahwa adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, hidup adik-adik bukan milik adik-adik sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam hidup kita. Berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, semuanya harus memuliakan nama Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki perkataan yang baik, perkataan yang membangun, tidak perkataan yang menjelek-jelekan orang atau perkataan yang menyakiti hati seseorang ya, tapi perkataan kita perkataan yang sopan, perkataan yang lemah lembut, tidak memaki ya adik-adik ya. Terus pikiran kita juga pikiran Tuhan Yesus. Kita tidak memikirkan hal-hal yang ada di bumi ini, hal-hal yang misalnya kalau adik-adik enggak bisa, kalau di sekolah enggak bisa ngerjakan, kan aku bisa lihat buku, enggak seperti itu ya. Adik-adik harus berpikir bahwa adik-adik adalah duta-duta kerajaan surga. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik perkatakan, apapun yang adik-adik kerjakan, semuanya orang akan melihat kita bahwa kita itu adalah Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita memuliakan Tuhan enggak dalam dengan kehidupan kita. Ya, kalau sebagai anak-anak Tuhan kita kata-katanya enggak bagus, kata-katanya kasar gitu, pasti nama Tuhan dalam tanda kutip dicoreng ya. Katanya orang Kristen, tapi kok begitu tingkah lakunya, katanya orang Kristen. Katanya anak Tuhan kok suka menipu misalnya, katanya anak Tuhan kok bisa suka mencontek gitu misalnya ya. Nah, itu kenapa kita harus bersaksi? Yang pertama karena kita adalah duta besar kerajaan surga. Ya, kita ini sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus, makanya hidup kita harus memuliakan Tuhan Yesus ya. Kepada semua orang ya, kepada teman-teman kita. Kita enggak harus bicara sih sebenarnya adik-adik, lebih gampang orang-orang melihat, teman-teman kita melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, daripada kita menginjili mereka dengan kata-kata. Itu jauh lebih efektif kalau kita melakukan apa yang
Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan ya, adik-adik ya. Terus kita bersaksi kenapa? Yang pertama tadi karena kita duta besar kerajaan surga, yang adik-adik nanti bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Yang selanjutnya bahwa kita berani bersaksi karena urapan dan kuasa dari Roh Kudus, yaitu di Kisah 10 ayat 38. Urapan dan kuasa Roh Kudus mengubah dan memampukan kita untuk menjadi berani bersaksi untuk Tuhan Yesus kepada semua orang ya. Tanpa urapan dari Roh Kudus kita tidak berani menyatakan jati diri kita di dalam Tuhan Yesus ya. Tanpa ada kan orang-orang yang takut ketahuan sebagai orang Kristen, nanti dijauhin, nanti ada yang tidak mau dekat-dekat gitu kan. Ada kan yang mungkin di lingkungan orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ada kan anak-anak Tuhan yang tidak mau menunjukkan jati dirinya sebagai milik Tuhan Yesus, dengan mungkin dia tidak menunjukkan karena takut nanti dijauhi atau dijahatin sama mereka. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita tidak peduli ya, apapun yang orang mau lakukan terhadap kita, tujuan kita adalah menyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita enggak usah malu, kita enggak usah takut untuk menunjukkan jati diri kita bahwa aku ini anak Tuhan. Aku ini adalah anak Tuhan Yesus ya. Jadi tanpa urapan Roh Kudus, maka keberanian itu tidak ada di dalam diri kita. Seperti tadi contoh 2 rasul tadi, Barnabas dan Paulus yang luar biasa beraninya dalam mengabarkan Injil. Mereka bahkan sampai di penjara, mereka bahkan sampai disesah atau dijatuhi hukuman cambuk gitu, tapi mereka tetap aja ndak mundur dari misi mereka untuk supaya dunia tahu, dunia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Rasul Petrus juga begitu, dia dimasukkan di dalam penjara, tapi dia memiliki keberanian yang luar biasa untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Itulah yang sudah Roh Kudus karuniakan, yaitu keberanian ya. Tanpa urapan dan kuasa Roh Kudus kita tidak mungkin berani untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus ya. Yang jadi pertanyaan kakak, sudahkah adik-adik menerima Roh Kudus setiap hari? Ya, sudahkah kita berani bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus lewat kehidupan kita di sekolah? Adik-adik harus menjadi teladan, di rumah juga. Mungkin ada orang di dalam rumah yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah adik-adik menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Kakak harap adik-adik siap untuk menjadi saksi Tuhan. Itu dibutuhkan keberanian, dan keberanian itu didapatkan kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita untuk melakukan, untuk kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik? Ya, sekian dulu firman Tuhan, ayat hafalannya yang tadi kakak baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita hafalin sama-sama yuk, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dihafalin ya adik-adik ya. Nanti dihafalkan lagi ya. Jadi kakak ingat-ingat ya, seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau berkomitmen untuk bersaksi bagi
sang raja. Jadi bersaksi itu adalah gaya hidup sehari-hari dari adik-adik semua ya, sehari-hari. Setiap hari kita harus bersaksi ya, karena kita adalah warga kerajaan surga. Yuk, sekian dulu firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa, kita mengucap syukur ya. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk berani bersaksi. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami semua anak-anak Tuhan untuk boleh bersaksi dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat tinggal kami, di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah Rocky kita selesai. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo kita berdiri, yuk kita mau menerima berkat Tuhan. Ayo kita berdiri, kita buka tangan kita, tutup matanya, buka tangannya. Ya, kita terima berkat Tuhan untuk adik-adik. Adalah kehendak Tuhan, adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, dan diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percaya ya, ada kuasa di dalam mulut kita. Kita genggam kedua tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga engkau berlimpah pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Shalom.